Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octaviani Gerong. Saya dari kelas A2 pagi. NIM saya 19104167875. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan soal UTS Manajemen Operasi dan jawabannya. Soal yang pertama, yaitu 1. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek, yaitu 1. Perencanaan sistem produksi, kedua, sistem pengendalian produksi, 3. Sistem informasi produksi. Yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Barang dan jasa memiliki perbedaan yang signifikan. Barang merupakan produk yang dapat dirasakan secara fisik, dapat dimiliki dan dijual kembali. Sedangkan jasa merupakan produk yang tidak dapat dimiliki, melainkan produk didapat secara simultan ketika konsumen melakukan pembelian produk dan jasa. 4. Sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Yang kedua, manajemen atau organisasi. Jika Anda sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk Anda sudah siap. Begitu juga Anda juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia. Berapa biayanya, dengan alur kerjanya seperti apa. Yang ketiga, improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai, kualitas dan kapasitas yang telah dicapai, atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. 5. Sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. 1. Perencanaan barang dan jasa. Kedua, kualitas. Ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perancangan tata letak. Keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Ketujuh, manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan. 9. Penjadwalan. 10. Pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Kita perlu mempelajari MO karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu Anda untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak. 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi. Yang kedua, biaya rendah. Dan yang ketiga, yaitu respon cepat. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terang. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi saat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan operasi tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Soal yang kedua, soal yang pertama adalah apa judul video di atas? Judul video di atas adalah Supply Chain Management.
Yang kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Nama pembicaranya yaitu Profesor Yoman Punjawan, PhD CES dari ITS. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Sesuatu yang penting bagi perusahaan dan bagi masyarakat tentang pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier kegiatan operasional di perusahaan. Yang keempat, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Untuk menjamin kepuasan para konsumen dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau dan tepat pada saat yang diperlukan. Yang kelima, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Supply chain management sering disebut dengan SCM, menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasuk bahan baku, melakukan produksi barang, sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Tujuan SCM adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasukan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut. Fungsi supply chain management yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses SCM yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Strategi SCM ada dua. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Yang kedua adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif, kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. 6. Apa-apa yang dapat dipelajari dan Anda nonton dari video tersebut? Yang dapat kita pelajari dari supply chain management adalah kita bisa membuat produk yang bisa menguntungkan bagi perusahaan dan bagi masyarakat. Bagaimana cara kita membuat produk itu bisa menjadi penggunanya menjadi lebih tertarik pada suatu produk yang kita buat dan bisa menguntungkan juga. Terus bagaimana masyarakat juga menjadi puas dengan hasil produk yang kita buat dari supply chain management ini. Terima kasih.